Hai Capricorn, salam rahayu untuk kita semuanya. Semoga semua teman-teman yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Kita ketemu lagi di channel ini. Kali ini saya membagikan informasi untuk teman-teman Capricorn Sun, Capricorn Moon, atau Capricorn Ascendant. Energi gelombang revolusi yang terjadi dalam kehidupan Capricorn. Bacaan ini tidak menjadi dasar penentu dan tidak menjadi dasar keputusan di dalam kehidupan teman-teman. Bacaan informasi dari astrologi hanya sebagai petunjuk dan rambu-rambu di dalam kehidupan teman-teman. Jadi pergunakan informasi bacaan astrologi ini dengan sebaik-baiknya. Oke, langsung saja ya. Capricorn, di tanggal 11 Juli tahun 2025 terjadi full moon in Capricorn. Ini adalah periode penuntasan dari apa yang Capricorn mulai sejak 29 Januari tahun 2025. Dalam 6 bulan belakangan ini Capricorn melewati masa perenungan mengenai jati diri Capricorn, status Capricorn, entah ini status di dalam masyarakat atau di dalam pekerjaan atau di dalam hubungan berpasangan atau sebagai orang tua atau sebagai anak. Yang status ini juga berkaitan dengan pengakuan orang tua kalau Capricorn sebagai anak. Kalau Capricorn sebagai orang tua, ya ada kaitannya pengakuan Capricorn yang terkait dengan anak. Atau jika ini terkait dengan identitas, maka ada kaitannya dengan dokumen-dokumen legal Capricorn. Misalnya akta lahir, KTP, ijazah, paspor, visa, dan dokumen-dokumen lain yang bentuknya surat berharga atau dokumen-dokumen penting. Pada full moon ini hampir semuanya terselesaikan Capricorn. Lihat posisi planet-planet di Bima Sakti melalui chart yang saya tampilkan di layar. Posisi moon conjunction dengan Pluto di rasi Capricorn, house pertama. Rahu 27 derajat di rasi Aquarius, Saturnus 7 derajat, Neptunus 7 derajat juga di rasi Pisces conjunction ya. Venus square Uranus 0,6 derajat di rasi Taurus, Jupiter 12 derajat, Sun 25 derajat di rasi Gemini, Merkurius 19 derajat di rasi Cancer, Ketu 27 derajat, dan Mars 19 derajat di rasi Leo. Planet-planet sudah selesai retrograde, tidak ada yang retrograde terlihat dari chart. Kalau Rahu dan Ketu memang pergerakannya mundur karena bayangan bulan, jadi lambangnya tertulis di chart ini lambang retrograde. Revolusi yang terjadi dalam kehidupan Capricorn menurut gambaran chart ini kemungkinan terjadi dalam jangka yang sangat panjang ke depannya. Start 11 Juli 2025 ketika terjadi full moon in Capricorn. Ini adalah masa titik spiritual awakening dari semua manusia termasuk juga Capricorn. Dan gelombangnya sudah dirasakan sejak Januari tahun 2025. Revolusi pertama di diri Capricorn. Pada fase ini, Capricorn menyadari, melihat, dan tahu langkah apa yang ingin dilakukan Capricorn. Segala hal-hal yang Capricorn coba untuk dirubah di masa sebelumnya, dan jika pada titik ini Capricorn tidak bisa untuk merubahnya, ada penerimaan di diri Capricorn. Menerima nasib, situasi yang spiritual awakeningnya adalah Capricorn menyadari bahwa ada hal-hal dari diri Capricorn yang tidak bisa Capricorn rubah, yang itu menjadi bagian dari identitas Capricorn ataupun takdir Capricorn. Revolusi kedua di area keuangan. Kedepannya Capricorn akan meningkat ambisius dan antusiasnya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Energi Capricorn juga akan semakin meningkat untuk mengambil pekerjaan side job atau pekerjaan-pekerjaan tambahan, yang penting ada duitnya. Tetapi Capricorn, waspadai kesehatan Capricorn karena ambisius Capricorn untuk mendapatkan uang yang lebih banyak membuat Capricorn sering kelelahan dan hati-hati terhadap eksiden di area pekerjaan.
Karena ambisius untuk mendapatkan lebih banyak uang, Capricorn juga ngerti untuk lebih berhemat, sehingga pembelanjaan Capricorn untuk hal-hal atau benda-benda yang kurang penting juga berkurang, sehingga Capricorn akan lebih berpikir untuk menabung, dan ada rencana sebagian tabungan Capricorn untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Yang memotivasi Capricorn untuk mendapatkan uang lebih banyak adalah anak. Jika memang Capricorn sudah punya anak, kalau Capricorn belum punya anak, maka yang memotivasi adalah lingkaran sosial Capricorn. Karena revolusi selanjutnya adalah Capricorn akan masuk dalam lingkaran sosial yang lebih luas, sehingga membutuhkan dukungan style ataupun penampilan yang lebih menarik. Dan untuk style ini tentunya membutuhkan uang. Ada dana yang memang dialokasikan untuk lifestyle Capricorn untuk bisa lebih percaya diri nantinya ketika terhubung dengan networking yang lebih luas, karena ada peluang Capricorn untuk nantinya bergabung dalam suatu komunitas besar atau organisasi besar dan akan aktif di dalam komunitas dan organisasi itu. Kalau motivasi dari anak ini karena untuk pendidikan anak, Capricorn berpikir anak membutuhkan biaya pendidikan yang lebih besar, sehingga sisi semangat Capricorn lebih meningkat untuk kerja keras, kemudian mendapatkan uang lebih banyak agar anak mendapatkan fasilitas yang cukup untuk biaya kehidupan, pendidikan, dan lifestyle anak Capricorn. Dan ini juga Capricorn lakukan karena visi untuk masa depan agar kehidupan anak Capricorn atau generasi Capricorn bisa sejahtera di masa depan. Namun, ada hal-hal negatif lainnya, dan ini juga menjadi bagian revolusi selanjutnya dari diri Capricorn, yaitu Capricorn punya cara komunikasi yang lebih tegas atau bahkan dominansi. Sehingga Capricorn kecenderungan berkata-kata secara sarkastik itu lebih meningkat. Kalau untuk anak, impact-nya bisa negatif, bisa positif. Sisi positifnya ya anak bisa nurut. Tapi sisi negatifnya anak bisa membangkang dan bisa terjadi hubungan yang tidak baik antara Capricorn dengan anak karena sikap Capricorn yang terlalu kaku, terlalu tegas, dan terlalu dominan kepada anak ataupun generasi Capricorn. Mungkin ini juga berdampak nantinya kepada pasangan Capricorn jika sudah punya pasangan atau ada pasangan. Kecenderungan dominansi Capricorn terhadap generasinya adalah untuk membuat generasi Capricorn mengikuti bimbingan, saran, perintah dari Capricorn untuk visi di masa depan agar terwujud. Jadi satu sisi sebenarnya ini positif. Kalau memang energi frekuensinya sama dengan anak, maka tidak ada konflik. Tetapi kalau frekuensinya berbeda, tentu saja ada sikap-sikap dari generasi Capricorn yang mungkin nantinya membangkang atau membantah Capricorn. Hal positifnya yang lain dari revolusi ini adalah Capricorn akan berbicara lebih bijaksana sehingga kata-kata Capricorn lebih dipercaya. Yang ini bisa membuat Capricorn nantinya mendapatkan posisi sebagai penasehat di suatu komunitas organisasi atau dalam karir, bisa sebagai konselor, atau apabila Capricorn aktif di dunia pendidikan, ini juga bisa meningkatkan kinerja Capricorn dan di dunia pendidikan mendapatkan peluang untuk menduduki jabatan yang dihormati ya. Kata-kata, tema, atau arah pembicaraan Capricorn akan lebih tinggi levelnya ya. Jadi seperti membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan politik barangkali ya, atau yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang lebih berat. Sehingga nantinya Capricorn bisa saja berada dalam circle orang-orang yang sudah berpengalaman atau orang-orang yang status keilmuannya tinggi yang menjadi circle Capricorn untuk berdiskusi atau berdialog. Ini juga nantinya membuat Capricorn bisa saja terhubung dengan orang-orang yang punya power atau figur-figur dalam lingkungan pemerintahan.
revolusi selanjutnya juga terjadi dalam lingkup keluarga Capricorn. Bisa saja Capricorn lah ini orangnya yang menjadi seseorang yang naik daun ya, atau naik level taraf kehidupannya dari sisi finansial, bisa dikatakan jaya, sehingga ini akan mendatangkan keberlimpahan untuk saudara-saudara kerabat Capricorn, atau salah satu kerabat Capricorn yang akan naik daun atau mengalami masa kejayaan yang juga nantinya bisa diharapkan Capricorn untuk entah itu membantu ataupun nge-support Capricorn dari sisi pekerjaan atau karir atau hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh Capricorn. Kata-kata dan komunikasi Capricorn juga cenderung lebih ke masa depan. Pandangan-pandangan Capricorn, daya analisis Capricorn, penuh dengan visualisasi tentang dampak, konsekuensi, akibat yang akan terjadi di masa depan. Satu sisi sulit juga menerkanya apakah ini ada kaitannya dengan traumatik ataupun rasa ketakutan Capricorn tentang masa depan yang akan terjadi, atau memang berdasarkan pengalaman dan keilmuan Capricorn. Masing-masing Capricorn akan berbeda ini. Revolusi-revolusi itu juga terdampak pada pandangan Capricorn tentang diri Capricorn di masa depan. Beberapa di antaranya pemahaman Capricorn tentang free child. Ya, mungkin sebagian Capricorn di masa sebelumnya ada yang sangat menginginkan anak tetapi berubah menjadi tidak lagi menginginkan anak, atau bisa saja sebaliknya. Atau mengenai pemahaman tentang pernikahan dan relationship. Ada arah antusiasme dan minat serta ambisi yang berubah. Dalam relationship ataupun pernikahan, kata-kata Capricorn, tindakan Capricorn, ambisi Capricorn, minat Capricorn terhadap uang, harta, dan aset juga sangat kuat, sehingga akan sangat terlihat sisi realistis ya. Lebih ke arah itu sih, karena Saturnus di house ketiga, sisi materialistis Capricorn tidak terlihat, tetapi lebih ke realistis kalau membicarakan mengenai uang, aset, harta, dan materi lainnya. Apakah ambisi Capricorn mengenai uang dan materi akan bisa bersinergi nantinya? Kalau terlihat dari chart ini bisa ya, karena ada revolusi juga yang terjadi dalam koneksi relationship, partnership, atau kemitraan Capricorn, atau bahkan juga dalam pernikahan. Dalam pernikahan seperti yang tadi saya sampaikan, dominansi Capricorn terhadap harta, uang, ataupun aset rumah tangga akan sangat meningkat dan kuat banget untuk mempertahankan ataupun mendominasi. Dalam relationship juga terdukung karena ada peluang Capricorn berada dalam circle orang-orang yang punya kedudukan dan punya power dari sisi materi atau dari sisi kekuasaan, sehingga peluang menjalin relationship dengan salah satu orang yang berada dalam circle itu juga memungkinkan. Dari sisi partnership ataupun kemitraan, dunia pekerjaan, bisnis ataupun usaha, bisa terdukung bisa tidak. Karena sisi dominansi Capricorn yang sangat tinggi dalam dunia kemitraan, partnership, atau pekerjaan, mungkin akan dipandang bossy. Kesannya suka memerintah ya. Sehingga ini akan menyebabkan nantinya kesenjangan antara Capricorn dengan partner, mitra, ataupun kolega Capricorn di dalam dunia pekerjaan, bisnis ataupun usaha. Namun selama Capricorn bisa menempatkan kata-kata dan bisa mengatur olah bicara untuk tetap lebih bijaksana daripada sikap menggurui atau memerintah, maka kerjasama itu akan bisa menghasilkan uang untuk Capricorn. Peluang untuk bekerja sama dalam dunia bisnis ataupun usaha juga terlihat setelah masa revolusi ya, tapi masih di tahun 2025 ini. Ketika Capricorn menjalin partnership, kemitraan dalam lingkungan pekerjaan, bisnis ataupun usaha, maka ini adalah bagian dari revolusi diri Capricorn, di mana Capricorn menyadari kalau Capricorn membutuhkan partner, mitra,
di dalam dunia pekerjaan Capricorn untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian peluang pernikahan juga ada, dan ini juga menjadi bagian revolusi di dalam diri Capricorn, tetapi pernikahan yang terjadi bisa jadi karena minat Capricorn terhadap partnership ya. Jadi di dalam pernikahan ada dukungan finansial ataupun materi dari pasangan. Karena Capricorn membutuhkan itu. Lord dari Capricorn adalah Saturnus, yang posisi Saturnus berada di house ketiga dalam periode kurang lebih 2,5 tahun ke depan. Dan house ketiga ini adalah rumahnya dari Mars dan Mercury. Ada kelancaran, tapi juga ada hambatan-hambatan. Dari sisi kelancaran adalah Mars, yang mana adalah Lord dari house ketiga, mendukung Capricorn untuk lebih bersemangat, untuk lebih aktif dan percaya diri. Juga akan mendukung energi, ambisi, obsesi, minat, dan antusiasme Capricorn. Tapi kendala-kendalanya adalah komunikasi. Tadi sudah saya sampaikan saran-saran untuk cara berkomunikasi. Mungkin Capricorn membutuhkan pembelajaran singkat ya, coaching, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar, atau bisa lancar berkomunikasi kepada figur-figur otoritas ataupun figur-figur yang punya power ya. Kemudian kendala komunikasi ini juga bisa ada kaitannya dengan bahasa. Kalau Capricorn nantinya berkaitan dengan rekan kerja atau mitra bisnis atau mitra usaha orang asing, maka Capricorn sepertinya perlu meningkatkan skill untuk bahasa asing. Kendala-kendala lainnya adalah korespondensi atau surat menyurat. Mungkin Capricorn bisa merekrut asisten ya untuk menangani pekerjaan korespondensi, atau Capricorn terhubung dengan seseorang yang memang sudah bidangnya di korespondensi, surat menyurat, dokumen-dokumen yang perlu dianalisis atau yang perlu untuk dibuat. Kemudian kendala lainnya adalah perjalanan. Mungkin ada sebagian Capricorn yang ciut nyalinya ya untuk membawa kendaraan. Sepertinya butuh driver Capricorn. Atau Capricorn akan lebih tertarik untuk menggunakan kendaraan umum seperti Gojek atau Grab atau lainnya. Jadi akan lebih nyaman dan aman Capricorn rasakan kalau Capricorn ada yang setirin. Duduk tenang di boncengan gitu. Atau sebagian Capricorn kendalanya adalah kemampuan untuk mengendarai kendaraan. Mungkin sebagian Capricorn perlu untuk les mengemudi agar lebih mahir untuk mengendarai kendaraan, karena Saturnus di house ketiga ini memang menunjukkan Capricorn akan sering melakukan perjalanan, dan perjalanan ini didominasi oleh Capricorn. Jadi meskipun bisa pakai aplikasi Gojek ataupun Grab atau yang lainnya, tetap aja ada momen-momen Capricorn mesti melakukan perjalanan seorang diri. Misalnya bagi sebagian Capricorn yang sudah punya anak, revolusi ini bisa terjadi di dunia pendidikan anak, yang mungkin sebagian Capricorn pendidikan anak, rumah sekolahnya itu jauh, sehingga efisiensi Capricorn bisa memungkinkan Capricorn untuk memutuskan antar jemput anak sekolah ya. Dan kedepannya Capricorn waspada di sekitar bulan Agustus, September, Oktober, dan November. Karena posisi Ketu berada di house ke-8 yang berdampak kesehatan kurang baik atau rentan terjadi accident atau kecelakaan. Tetap jaga kondisi dan konsentrasi ya Capricorn. Kemudian dari sisi spiritual, Capricorn akan menjalani penyelesaian karma dengan figur ibu selama kurang lebih 1,5 tahun ke depan, atau karma Capricorn sebagai orang tua. Dan ada juga karma mempelajari atau mendalami
kegiatan ataupun pengetahuan-pengetahuan ilmu spiritualitas. Jadi dari misi spiritual ini jugalah yang mendominasi ambisi, antusiasme Capricorn untuk dunia materi. Dan ada juga misi spiritual Capricorn merubah lifestyle yang lebih efisiensi tetapi juga baik untuk kehidupan Capricorn dan sehat untuk kehidupan Capricorn. Dan impact-nya, pandangan orang-orang, masyarakat, termasuk teman-teman dalam lingkup sosial ya, bahkan juga keluarga, berubah kepada Capricorn. Bisa jadi nih, yang tadinya mereka tidak begitu menyukai Capricorn, bisa berubah lebih menyukai Capricorn. Tetapi ini juga perlu dianalisis ya, apakah perubahan ini karena ketulusan atau ada apa-apanya. Atau sebaliknya, teman yang tadinya sangat dekat bisa rusak komunikasi ataupun koneksinya karena kecemburuan sosial atau berbeda pandangan dengan Capricorn. Saya pikir cukup, semoga bacaan ini bermanfaat dan membantu. Silakan share video ini ke teman-teman kamu, siapa tahu ada teman-teman kalian yang membutuhkan bacaan ini. Jangan lupa di like, komen ya. Mungkin ada komentar yang nantinya bisa saya balas. Sehat selalu, berkelimpahan. Terima kasih, sampai jumpa.